Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya kita membahas mengenai proses pembentukan sperma. Nah, video ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses terjadi sel telur atau ovum atau juga siklus menstruasi. Dan di video ini kita juga akan membahas mengenai masalah-masalah yang ada di dalam thumbnail. Oleh karenanya, tonton video ini sampai habis ya. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur di dalam ovarium. Nah, proses tersebut terjadi sejak kita berada di dalam kandungan. Namun, perkembangan ovum atau sel telur terjadi pada saat kita sudah dilahirkan dan memasuki masa pubertas sampai dengan menopause. Jadi, proses oogenesis itu terjadi sejak kita sebelum dilahirkan ya. Bisa dilihat di sini ada ovarium, kemudian ada juga tuba falopinya. Proses ini dimulai dari sel induk yang membelah secara mitosis, kemudian menjadi oogonium. Oogonium di sini adalah bakal calon dari sel telur atau ovum, yang membelah lagi secara mitosis menjadi oosit primer. Sel induk atau sel germinal ini bersifat diploid atau 46 kromosom atau 2N. Oosit primer di sini juga sama memiliki 2N atau 46 kromosom. Nah, tadi di awal saya menjelaskan bahwasannya proses oogenesis ini terjadi pada saat di dalam kandungan. Pada saat sel induk membelah sampai dengan menjadi oosit primer atau germinal membelah sampai dengan oosit primer, itu terjadi di dalam kandungan. Selebihnya itu terjadi pada saat pubertas. Setelah memasuki masa pubertas, oosit primer akan dilindungi oleh yang disebut folikel. Folikel ini adalah pelindung oosit yang berupa rongga. Di dalamnya terkandung cairan. Pada akhir meiosis atau awal dari meiosis 2, oosit primer menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit primer di sini akan berkembang menjadi ovum atau sel telur, sedangkan badan polar di sini merupakan tanda dari proses meiosis 2. Jadi, badan polar di sini tidak memiliki fungsi yang signifikan. Dia juga tidak akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Badan polar tadi disebut badan polar 1. Nah, oosit sekunder dan badan polar 1 memiliki sifat haploid atau N atau memiliki 23 kromosom. Pada saat sudah memasuki oosit sekunder, di sini folikel yang mengelilingi oosit tadi matang. Kemudian saat oosit sekunder membelah melalui meiosis 2, akan menghasilkan ovum atau sel telur dan juga akan menghasilkan badan polar 2 yang sama seperti badan polar 1, tidak memiliki fungsi khusus. Badan polar 1 akan berkembang menjadi 2 badan polar. Kemudian pada saat sudah muncul sel telur atau ovum, folikel atau yang mengelilingi ovum tadi, ketika sebelum menjadi ovum, folikel tersebut akan pecah. Setelah folikel pecah, folikel akan berkembang menjadi korpus luteum. Apabila terjadi fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sel sperma, maka korpus luteum akan tetap ada dan tebal. Sedangkan apabila tidak terjadi pembuahan atau yang nantinya terjadi proses menstruasi, maka korpus luteum tadi akan hancur. Itulah proses oogenesis. Sekarang kita akan membahas siklus ovarium atau siklus ovari atau siklus menstruasi. Berawal dari hipotalamus. Hipotalamus di sini adalah bagian otak yang menghasilkan salah satunya endokrin. Hipotalamus di sini melepaskan hormon GnRH atau gonadotropin hormon, kemudian merangsang pituitari anterior menghasilkan FSH dan LH.
Kemudian hormon FSH dan LH di sini merangsang folikel tumbuh. Pertumbuhan folikel di sini akan membuat estradiol atau hormon estrogen menaik secara maksimal. Kemudian membuat hormon FSH dan LH juga naik secara maksimal sehingga folikel matang. Nah, ketika folikel matang di sini, maka terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur dari folikel tersebut. Apabila terjadi ovulasi, kemudian dibuahi oleh sel sperma, itu disebut fertilisasi. Sedangkan apabila tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum akan hancur. Kemudian mendorong penebalan dinding rahim, kemudian terjadinya menstruasi. Nah, sama seperti siklus ovarium, di sini siklus reproduktif perempuan. Siklus reproduktif perempuan di sini berarti dari saat pubertas sampai dengan menopause. Ada 4 fase di sini. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua fase proliferasi, dan yang ketiga di sini tidak ada namanya adalah fase ovulasi, dan yang terakhir adalah fase sekretory. Fase menstruasi di sini terjadi sekitar hari pertama sampai dengan hari kelima atau bisa lebih dari 5 hari. Pada saat menstruasi, pengeluaran darah secara maksimal itu sampai dengan 15 hari apabila normal. Pada saat fase ini biasanya terjadi kram perut, payudara kencang, dan mood swing atau moodnya berubah-ubah. Fase yang kedua adalah fase proliferasi. Di sini terjadi dari hari kelima sampai dengan hari ke-13. Fase ini disebut juga fase praovulasi atau sebelum ovulasi. Pada fase ini, dinding endometrium atau di bagian uterus mengalami penebalan, kemudian memasuki masa subur. Pada fase ini memungkinkan untuk terjadinya kehamilan. Biasanya keluar cairannya tersebut elastis namun tidak seperti putih telur. Jadi elastis agak kekuning-kuningan dan sedikit lebih tebal daripada bening. Kemudian fase yang ketiga adalah fase ovulasi yang terjadi di hari ke-14 atau hari ke-15 dengan ciri-cirinya naiknya suhu basal. Suhu basal di sini adalah suhu terendah ketika saat istirahat. Jadi naiknya suhu basal di sini menjadi kurang lebih 37 sampai 38 derajat Celcius. Jadi ada kenaikan sekitar 2 derajat Celcius dari sebelumnya. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah keluar cairan. Cairan di sini ketika memasuki masa subur tadi atau akhir dari fase proliferasi itu cairannya putih kekuningan. Nah, pada saat ovulasi cairannya berwarna bening seperti putih telur. Pada saat ovulasi di sini ketika sel telur sudah dikeluarkan, sel telur hanya dapat bertahan hidup 24 jam. Nah, di sini memungkinkan terjadinya kehamilan yang sangat tinggi. Jadi, jika ada pasangan suami istri yang ingin hamil, maka sperma harus ada di alat reproduksi perempuan atau wanita pada masa subur sampai dengan pada masa ovulasi. Nah, cairan-cairan di sini yang pada masa subur dan pada masa ovulasi akan memudahkan sperma untuk berenang, kemudian menembus sel telur. Namun ketika sudah menembus sel telur, nantinya sel telur akan berubah bentuk supaya sperma yang lain tidak bisa masuk. Fase yang keempat adalah fase sekresi atau fase sekretory atau fase luteal. Fase ini terjadi dari hari ke-15 sampai hari ke-28. Ciri-cirinya adalah jika terjadinya kehamilan, maka akan menghasilkan hormon HCG yang bisa diketahui menggunakan alat test pack. Hormon HCG di sini
menjaga agar korpus luteum tetap tebal. Nah, namun jika tidak terjadi kehamilan, maka akan terjadi PMS atau premenstrual syndrome. Jadi, kurang lebih fase reproduksi perempuan atau siklus ini terjadi selama 28 hari. Bisa kurang dari 7 hari atau lebih dari 7 hari. Atau normalnya dari 21 hari sampai dengan 35 hari. Siklus tersebut dihitung dari awal menstruasi sampai ke menstruasi berikutnya. Jadi, apabila kalian siklusnya itu lebih dari 35 hari, ada yang menstruasinya bisa sampai 3 bulan atau berbulan-bulan, maka segera konsultasikan ke dokter kandungan. Di sini belum menikah juga tidak apa-apa, karena dokter kandungan itu bukan menangani hanya yang setelah menikah. Kenapa harus ke dokter kandungan? Karena supaya tahu apakah kita memiliki penyakit-penyakit khusus seperti PCOS atau polycystic ovarium syndrome. Kemudian apabila sering terlambat haid itu banyak faktor-faktor penyebabnya ya. Di antaranya adalah pikiran. Banyaknya pikiran di sini akan mempengaruhi hipotalamus untuk melepaskan hormon-hormon sehingga terjadinya menstruasi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah haid dalam 1 bulan itu bisa 2 kali termasuknya normal atau tidak? Itu termasuknya normal apabila ketika dihitung jumlah hari menstruasinya itu tidak lebih dari 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari ditakutkan adanya pendarahan di luar siklus menstruasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk keputihan itu ada beberapa kriteria, kalian bisa searching juga sendiri. Namun yang tidak normal biasanya ditandai dengan berwarna kuning sampai dengan kehijauan dan berbau yang menyengat. Nah, apabila kalian sudah memiliki ciri-ciri tersebut, silahkan periksakan. Periksakan bisa ke bidan atau yang lebih bagusnya itu ke dokter kandungan. Karena ditakutkan adanya penyakit-penyakit yang berbahaya. Untuk pertanyaan-pertanyaan di thumbnail yang lain sudah dijawab seiring berjalannya video ini. Nah, apabila ada pertanyaan yang lain kemudian ada saran dan kritikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini kalau kalian suka dan di subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.